Jadi gini, para ilmuwan lagi pusing mikirin gimana caranya makhluk-makhluk kecil di bawah es Antartika bisa survive. Mereka makan apa sih? Kok bisa hidup di tempat sedingin itu? Jawabannya cukup bikin geli. Mereka makan plankton kecil dan sisa-sisa kotoran yang kebawa arus laut. Tapi yang lebih absurd, mereka juga ngemil kerangka dan sisa-sisa tubuh yang udah membusuk selama jutaan tahun. Kebayang kan? Kayak makanan basi yang lo temuin di kulkas pas lagi iseng bongkar-bongkar. Yang lebih menakjubkan lagi, ternyata makhluk-makhluk ini punya trik khusus untuk bertahan hidup di lingkungan ekstrim. Mereka menghasilkan semacam protein anti beku yang mencegah cairan dalam tubuh mereka berubah jadi es. Bayangin, kayak ada antifreeze alami di tubuh mereka, bikin mereka tetap luwes dan aktif di suhu yang bisa bikin manusia langsung kaku. Ilmuwan sampai geleng-geleng kepala melihat keajaiban adaptasi ini. Bukannya mati kedinginan, mereka malah hidup tenang di bawah es tebal itu. Waspada deh, beberapa gletser raksasa kayak Thwaites udah nyaris patah dan siap mencair. Begitu pecah, airnya bakal tumpah ke laut dan bikin permukaan laut naik sekitar 2,5 meter. Kota-kota gede di pesisir timur Amerika Serikat kayak Boston, New York, dan Miami bakal kebanjiran parah. Jutaan orang bakal kena dampaknya. Tapi ada yang aneh nih. Di sekitar Antartika, permukaan laut malah bisa turun meskipun esnya mencair. Kok bisa? Ternyata lapisan es Antartika itu super berat, sampai punya gravitasi sendiri yang narik air laut ke sekitarnya. Begitu esnya mencair, gravitasi itu hilang dan airnya langsung nyebar ke seluruh lautan. Hasilnya, di dekat Antartika, permukaan laut turun, tapi di tempat lain malah naik gila-gilaan. Yang bikin ngeri, es yang mencair ini juga bawa hadiah berupa bakteri purba. Bakteri ini ada yang udah kebal sama antibiotik modern. Kalau mereka berinteraksi sama bakteri zaman sekarang, resistensi itu bakal menyebar dan kita bakal kehabisan cara buat ngelawan infeksi. Serem kan? Tapi nggak semuanya buruk sih. Beberapa bakteri ini ternyata bisa dipakai buat bikin antibiotik baru, bersihin limbah beracun, bahkan jadi alternatif plastik yang ramah lingkungan. Namun, tantangan terbesar adalah bagaimana manusia bisa memanfaatkan potensi ini tanpa menimbulkan risiko baru. Proses penelitian dan pengembangan harus dilakukan dengan hati-hati agar bakteri purba yang diangkat tidak menyebar tanpa kontrol atau malah memperparah masalah kesehatan global. Ini memerlukan kerjasama internasional, regulasi yang ketat, dan teknologi yang aman untuk memastikan bahwa hadiah dari es yang mencair ini benar-benar membawa manfaat, bukan malapetaka. Selain itu, pencairan es Antartika juga bakal bikin arus laut global kacau balau. Arus laut yang biasanya berfungsi kayak treadmill raksasa buat nganterin panas dan nutrisi bakal berhenti karena air tawar dari es mencair bikin air permukaan jadi kurang padat. Ini bisa berdampak parah ke iklim global. Beberapa ilmuwan bilang kalau bongkahan es Antartika ke bawah arus sampai Samudra Atlantik dan mencair di sana, kita bisa masuk ke zaman es baru. Tapi kalau fokusnya cuma kenaikan permukaan laut, ya udah, kita bakal punya planet yang lebih panas.
Kalau semua es beneran mencair, permukaan laut bisa naik sampai 70 meter. Kota-kota kayak London, Paris, dan Venesia bakal tenggelam total. Sekitar 40% penduduk dunia alias lebih dari 3 miliar orang bakal kehilangan rumah mereka. Orang-orang bakal kabur ke tempat yang lebih tinggi kayak Kanada, Alaska, atau daerah kutub yang dulunya tertutup es. Tapi ini belum berakhir, ada lagi yang namanya permafrost, tanah beku yang nyimpen karbon dioksida dan metana dalam jumlah besar. Begitu mencair, gas-gas ini bakal dilepas ke atmosfer dan bikin pemanasan global makin parah. Mikroorganisme di dalam permafrost juga bakal mulai pesta makan sisa-sisa organik yang mencair, dan hasilnya, gas metana dan karbon dioksida bakal dilepas lebih banyak lagi. Belum lagi ada potensi virus purba yang ikut bangkit dan bikin pandemi global. Bikin vaksin di tengah kekacauan kayak gini bakal jadi tantangan terbesar umat manusia. Dengan suhu global naik sampai 27 derajat Celcius, bumi bakal berasa kayak sauna raksasa. Orang-orang bakal migrasi besar-besaran ke wilayah yang dulunya dingin kayak Antartika yang mungkin bakal jadi hutan tropis lagi dengan pohon palem di pesisirnya dan buaya berenang di laut selatan. Selain itu, ekosistem global akan mengalami gangguan besar-besaran. Banyak spesies yang tak mampu beradaptasi dengan perubahan suhu drastis akan menghadapi kepunahan, sementara spesies invasif mungkin menyebar tanpa kendali, mengancam keseimbangan lingkungan yang tersisa. Fenomena cuaca ekstrem seperti badai super, gelombang panas, dan banjir besar akan menjadi rutinitas, memaksa manusia untuk terus bertahan hidup dalam kondisi yang semakin sulit. Pada titik ini, teknologi dan inovasi mungkin tak cukup untuk mengimbangi laju kerusakan jika tindakan nyata tak segera diambil. Untungnya semua ini nggak akan terjadi dalam semalam. Tapi kalau kita nggak mulai bertindak dari sekarang, bukan nggak mungkin skenario horor ini bakal kejadian. Jadi, siap-siap deh